Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan mengenai efek samping obat penunda haid atau menstruasi. Pada setiap bulan Ramadan, setiap umat Islam pasti ingin melaksanakan ibadah secara maksimal. Salah satunya dengan melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Tetapi bagaimana bagi kaum wanita yang masih mengalami menstruasi secara teratur setiap bulannya? Ada beberapa cara secara medis yang dapat dilakukan untuk menunda haid. Caranya adalah dengan mengkonsumsi obat penunda haid. Lalu, seperti apa dan bagaimana obat penunda haid ini? Ada beberapa macam yang kita kenal, antara lain yang pertama, pil KB. Bila sebelumnya sudah rutin minum pil KB kombinasi, maka cukup dengan minum pil yang aktif saja. Sementara pil yang kosong atau placebo tidak usah diminum. Yang kedua, minum tablet noretisteron. Contohnya, Regumen, Cycloproginova. Tablet ini didapatkan setelah konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan dosis yang tepat. Regumen adalah obat yang mengandung noretisteron yang merupakan progesteron sintetis. Sedangkan Cycloproginova adalah obat yang mengandung estradiol dan norgestrel yang merupakan estrogen dan progesteron. Kedua obat ini digunakan untuk mengatasi pendarahan rahim abnormal, sindrom pramenstruasi atau PMS, nyeri haid, darah haid berlebihan, hingga mencegah kehamilan, menunda haid bagi wanita yang hendak pergi haji dan umroh. Tablet Regumen dan tablet Cycloproginova tidak boleh digunakan pada wanita hamil dan ibu menyusui, pada penderita hipertensi yang tidak terkontrol, pada penderita dengan masalah sirkulasi darah, termasuk gumpalan darah di kaki atau deep vein thrombosis, penderita paru-paru seperti emboli paru, penderita jantung, pada masalah otak atau stroke, penderita migrain dengan gangguan visual, penderita gangguan fungsi hati termasuk tumor hati, pada penderita diabetes, pada penderita kanker payudara, pada penderita penyakit hiperplasia endometrium yang belum diobati. Adapun efek samping Regumen dan Cycloproginova antara lain adalah bisa terjadi nyeri perut, migrain, payudara bengkak atau sakit, terjadi perubahan berat badan, terjadi perubahan gairah seks, muncul bercak gelap di kulit, gatal dan jerawat, terjadi kesulitan tidur, menjadi bingung, gugup, dan demensia. Bisa terjadi sembelit atau bahkan menjadi diare, mulut merasa kering, kemudian masalah pada mata, terjadi peningkatan pertumbuhan rambut pada tubuh, memburuknya kondisi pada penderita epilepsi, terjadi gangguan penglihatan, muncul tumor hati. Dikisahkan pada masa lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui Aisyah di kemahnya ketika haji wada. Ketika itu, Aisyah telah melakukan ihram untuk umroh. Namun tiba-tiba datang haid sebelum sampai ke Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Aisyah sementara dia sedang menangis. Sang suami yang baik bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Aisyah menjawab bahwa dia sedang sakit. Nabi menasihatkan, "Ini adalah keadaan yang telah Allah tetapkan untuk para putri Adam." Demikian juga pada tawaf waktu haji harus suci. Jika haid, maka tawaf tidak sah. Tatkala Aisyah haid,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya bahwa haid sudah menjadi ketentuan Allah untuk kaum wanita. Selain itu, agama itu mudah dan tidak memberatkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama, melainkan akan dikalahkan, dan dalam beramal hendaklah pertengahan, yaitu tidak melebihi dan tidak mengurangi. Bergembiralah kalian, serta mohonlah pertolongan di dalam ketaatan kepada Allah, dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat. Maka orang yang sedang haid cukup mengganti atau mengqadha puasa di lain bulan Ramadan. Agama ini mudah, janganlah dipersulit. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya, mudahkanlah, janganlah mempersulit, dan membuat manusia lari dari kebenaran, dan saling membantulah dalam melaksanakan tugas, dan jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan pada hadis lain sebagai berikut, yashiru wala tu'ashiru wabashiru wala tunafiru. Yang artinya, mudahkanlah, janganlah mempersulit, dan berikanlah kabar gembira, dan janganlah membuat manusia lari dari kebenaran. Tersebut dalam firman Allah, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haid sudah menjadi fitrah wanita. Oleh karena itu, biarlah wanita haid sesuai jadwal dan tidak perlu meminum obat penunda haid selama Ramadan. Jika ditanya boleh atau tidak mengkonsumsi obat penunda haid, jawabannya adalah boleh dan puasanya sah. Tetapi akan lebih bijaksana menghindarinya. Wallahu alam. Semoga kita sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah di bulan ini dengan ikhlas, benar, sabar, damai, dan bahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.